Halo Sobat Militerindo, kali ini kami akan mengulas tentang beberapa hal yang sering dialami oleh adik-adik yang akan mengikuti seleksi dalam penerimaan calon TNI. Tapi sebelum lanjut kami mengingatkan agar menonton sampai selesai, agar bisa memahami informasi dengan baik dan benar. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like, subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru kami. Dalam suatu proses penerimaan calon Tentara Nasional Indonesia maka akan dilaksanakan seleksi yang ketat, mulai dari administrasi, fisik, postur, akademik, psikologi dan lain-lain. Tapi tak kalah pentingnya adalah tentang administrasi yang terkadang sering dianggap sepele, sehingga seringkali terjadi para calon gagal atau gugur dalam tahap ini. Seringkali terjadi hal-hal yang terkadang kita anggap hal yang lumrah, tapi tidak dalam penerimaan TNI, saking ketatnya sehingga kesalahan yang dianggap mengarah pada pemalsuan maka akan digagalkan, karena pihak TNI tidak mau kecolongan dalam hal ini. Nah, bagi adik-adik yang khususnya masih duduk di bangku sekolahan, yang masih SD, SMP atau SMA silakan cek betul-betul tentang beberapa hal yang sering terjadi kesalahan dalam administrasi. Berikut 4 rangkuman yang sering salah dalam seleksi administrasi penerimaan calon TNI dan 1 poin solusi dalam menghadapi kesalahan-kesalahan tersebut. 1. Penulisan nama. Penulisan nama calon ataupun orang tua pada rapot, ijazah dan akte maupun KTP dan KK, haruslah sama persis, mulai dari spasi maupun penggunaan hurufnya. Contoh nama Budi, biasa tertulis dengan huruf BUDI, tapi ternyata namanya ada imbuhan huruf H-nya, yaitu BUDHI. Ini merupakan kesalahan yang memerlukan waktu dalam perbaikannya, untuk itu jauh-jauh hari agar diperhatikan. 2. Tanggal lahir. Tanggal lahir terkadang tidak sering kita perhatikan, karena pastinya yakin dan beranggapan akan sama. Akan tetapi sering terjadi salah dalam penulisan, bahkan di KK dan KTP juga sering salah, terlebih tanggal lahir orang tua yang notabene termasuk tahun lama yang terkadang akte pun tidak ada, jadi sering sekali memakai dasar taksiran untuk mengurus administrasi seperti KTP dan lain-lain. Untuk itu dalam hal ini tidak bisa dianggap sepele, tetap harus diperhatikan. 3. NIK atau nomor induk kependudukan. Ya, NIK atau nomor induk kependudukan ini terkadang sangat kita anggap sudah pasti benar, terlebih sekarang eKTP atau KTP elektronik. Akan tetapi fenomena saat ini sering kali terjadi NIK yang terdaftar beda data dengan yang di online database Dukcapil Pusat. Mungkin terjadi kesalahan saat input data atau bagaimana kami kurang paham, tapi faktanya memang masih terjadi hal yang demikian. Juga sering terjadi NIK di KTP berbeda dengan di KK, ini juga harus betul-betul dicek, termasuk NIK juga harus tercatat di akte, karena biasanya ada akte yang tidak mencantumkan NIK. Nah makanya cek sejak dini, setidaknya mencegah lebih baik daripada terdadak di saat pelaksanaan seleksi. 4. Keterangan pendidikan dan pekerjaan pada kartu keluarga atau KK. Nah ini terkadang kita yang jarang cek ya, karena perubahan pendidikan dan pekerjaan pada KK itu harus kita yang update ke Dukcapil supaya sinkron datanya dengan yang sebenarnya. Contoh, kita lulusan SMA tetapi di KK ternyata masih tertulis belum sekolah atau tertulis masih SMP, sederajat. Nah ini harus kita rubah jika mau lulus dalam seleksi administrasi dalam penerimaan calon TNI. Begitu pula pekerjaan ya. Karena di KTP itu sudah tertulis pekerjaan kita maka di KK harus sama status pekerjaannya, jangan sampai beda ya. Contoh di KTP pelajar, mahasiswa ternyata di KK tertulis wira swasta, nah jika terjadi begitu harus segera disamakan. 5. Poin solusi yaitu surat keterangan. Surat keterangan dibutuhkan tatkala adik-adik sekarang sudah terlanjur duduk di bangku SMA atau dalam proses hendak mengikuti seleksi. Surat keterangan bisa dijadikan solusi tatkala ada kesalahan pada nama di rapot ataupun ijazah, tapi jika kesalahan dalam KK atau KTP itu masih bisa diperbaiki sehingga tidak perlu membuat surat keterangan, terkecuali waktunya memang tidak terkejar untuk diperbaiki. Itu 4 hal kesalahan yang sering terjadi dalam pemeriksaan administrasi untuk seleksi penerimaan TNI dan 1 poin solusi untuk menghadapi kesalahan-kesalahan tersebut. Untuk itu mulai sekarang bagi adik-adik yang mempunyai cita-cita menjadi TNI bisa dicek berkas administrasinya sehingga tidak terjadi kesalahan seperti yang sudah kami informasikan. Sekian informasi dari kami,
Semoga adik-adik yang minat untuk menjadi TNI dimudahkan dan dilancarkan prosesnya sehingga tercapai cita-citanya. Selain usaha atau ikhtiar, jangan lupa selalu berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kalian semua dalam meraih cita-cita. Terima kasih sudah menyimak informasi kami. Jangan lupa like dan subscribe juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru kami.